wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Seri Sutralena. Saya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai host sekaligus pemateri kedua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Uliatul Muawana selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen investasi, dan juga tak lupa teman-teman Keluarga Besar Ekonomi Syariah 2019 yang saya banggakan, serta para viewers di luar sana yang turut serta menyaksikan video presentasi kelompok 5 ini. Oke, sebelum kita memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan para anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mbak Eliana, yang kedua ada Seri Sutralena, saya sendiri, dan yang ketiga ada Mas Faris Silvanur. Oke, pembahasan kita kali ini adalah mengenai dana pensiun. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Mbak Eliana, kedua oleh saya, dan ketiga oleh Mas Faris Silvanur. Oke, langsung saja kita pada pembahasan materi di slide selanjutnya. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep dasar dan definisi dana pensiun. Nah, dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Ada dua definisi dalam dana pensiun ini, yaitu yang pertama, pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1922 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Terus yang kedua, pengertian dana pensiun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002 sampai 2008 adalah sebagai lembaga yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap karyawan ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan, dan para karyawan berhak memperoleh bagian keuntungan setelah pensiun. Berarti kan ini dana pensiun ini diambil dari gaji karyawan yang dipotong sebagai iuran dana pensiun untuk kedepannya. Terus di sini ada landasan hukum operasional dana pensiun. Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 yang berprinsip pada kebebasan yang memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya. Maksudnya, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Di sini ada beberapa tujuan dalam landasan hukum operasional dana pensiun, yaitu untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiun. Nah, berarti kan sudah tidak diragukan lagi kan? Sudah tidak diragukan lagi ketika sudah memasuki masa pensiun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Seri Sutralena. Sekarang di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan jenis dana pensiun. Oke guys, kita langsung saja pada pembahasan tentang poin-poin yang telah saya sebutkan tadi. Oke, yang pertama ada tujuan dana pensiun. Nah, tujuan dana pensiun ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan pemberi kerja dan tujuan bagi karyawan. Nah,
tujuan pemberi kerja itu ada 3 hal. Yang pertama adalah sebagai kewajiban moral. Nah, kewajiban moral di sini maksudnya adalah memberikan rasa aman. Jadi para pemberi kerja itu memberikan rasa aman kepada karyawannya, sehingga karyawan itu tidak perlu khawatir lagi tentang masa dia ketika pensiun. Begitu. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk loyalitas. Nah, sebagai bentuk loyalitas ini artinya perusahaan dengan adanya dana pensiun, karyawan tersebut dapat memberikan loyalitas yang lebih besar kepada perusahaan. Misalnya dalam peningkatan produksi, nah karyawan tersebut dapat memberi peningkatan yang lebih besar tentang proses produksi dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bentuk kompetensi. Nah, sebagai bentuk kompetensi ini adalah ketika pasti di suatu perusahaan itu membutuhkan suatu pekerja yang profesional dan berkualitas. Nah, dengan adanya program dana pensiun pasti suatu perusahaan itu akan dengan mudah menjaring karyawan yang profesional dan berkualitas, sehingga perusahaan tersebut dapat berlaku keras di pasaran tenaga kerja. Tujuan yang kedua adalah tujuan bagi karyawan. Nah, tujuan bagi karyawan ini ada 2 hal. Yang pertama adalah memberikan rasa aman bagi karyawan. Tadi sudah saya singgung pada tujuan pemberi kerja, bahwasannya ketika adanya program dana pensiun, karyawan itu tidak perlu khawatir lagi di masa tua nanti. Jadi mereka lebih plong karena ketika mereka di masa tua nanti itu masih mendapatkan gaji walaupun sudah tidak bekerja. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai bentuk kompensasi. Nah, sebagai bentuk kompensasi ini maksudnya adalah sebagai reward bagi karyawan itu. Karena sudah bekerja sekeras mungkin, sedini mungkin, dan sebaik mungkin di perusahaan itu, sehingga meskipun kompensasi ini dapat dinikmati di akhir, tapi ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Poin selanjutnya adalah fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun ini dalam yang saya jelaskan ada tiga macam. Yang pertama adalah sebagai bentuk asuransi. Nah, bagaimana kan sebagai bentuk asuransi ini? Nah, sebagai bentuk asuransi ini, jadi dana pensiun itu tidak hanya bisa diambil ketika masa tua saja, namun dalam bentuk asuransi dana pensiun ini bisa diambil sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan. Misalnya kita sewaktu bekerja mengalami suatu kecelakaan. Nah, ketika kita tidak mampu membayar pengobatan kita, maka kita bisa menggunakan dana asuransi ini sebagai biaya pengobatan. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai tabungan. Nah, sebagai tabungan ini, dana pensiun itu kan didapatkan dari iuran peserta dan iuran pemberi kerja. Jadi ketika peserta melakukan iuran, itu bukan semata-mata digunakan untuk kepentingan perusahaan saja, namun juga diberikan lagi kepada karyawan dalam bentuk tabungan dana pensiun. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pensiun. Ini sudah jelas bahwasannya ini untuk masa depan kita, untuk masa depan para karyawan di akhir periode bekerjanya. Oke, materi yang ketiga adalah tentang jenis dana pensiun. Nah, jenis dana pensiun ini ada 3 jenis. Yang pertama ada DPPK, yaitu dana pensiun pemberi kerja. Yang kedua ada DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Dan yang ketiga ada dana pensiun asuransi kesehatan. Oke, kita jelaskan satu persatu dari poin-poin yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, DPPK, dana pensiun pemberi kerja. Nah, maksudnya adalah dana pensiun ini dibentuk oleh suatu perusahaan atau suatu badan yang mendirikan dana pensiun. Misalnya kita bekerja di perusahaan A dan perusahaan A itu mendirikan suatu program dana pensiun bagi karyawannya, maka kita bisa melakukan program dana pensiun juga di perusahaan yang tempat kita bekerja itu. Kemudian yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan. Oke, jenis dana pensiun yang kedua adalah DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Nah, dana pensiun lembaga keuangan ini biasanya itu dijalankan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai banyak uang, seperti halnya lembaga bank, lembaga asuransi, dan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian
Kemudian DPLK ini biasanya diperuntukkan untuk para pekerja mandiri atau wira swasta, karena kan para pekerja mandiri ini tidak mempunyai badan yang menaungi, mereka hasil dari usaha sendiri, maka DPLK ini hadir agar pekerja mandiri dapat mengajukan dana pensiunnya. Kemudian DPLK ini dana pensiunnya itu dapat berupa investasi, baik itu investasi saham, investasi obligasi atau surat utang, investasi pasar uang, dan lain sebagainya. Kemudian jenis dana pensiun yang ketiga adalah dana pensiun lembaga asuransi. Dana pensiun lembaga asuransi kesehatan ini diperuntukkan untuk umum, biasanya untuk orang-orang yang mungkin memang di perusahaannya tidak ada program dana pensiun atau memang tidak bisa mengajukan dana pensiun di lembaga keuangan. Nah, ini bisa menjadi alternatif untuk mengajukan dana pensiun di lembaga asuransi kesehatan. Biasanya pada umumnya ini dana pensiun lembaga asuransi kesehatan ini sebagai jaga-jaga atau sebagai tameng kita agar ketika kita mendapatkan suatu kecelakaan dalam bekerja, kita dapat mengajukan pengobatan pada lembaga asuransi kesehatan. Oke, mungkin cukup itu saja penjelasan materi kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Sulfanur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran dan manajemen pengelolaan dana pensiun. Cara pembayaran manfaat pensiun atau benefit kepada karyawan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran secara sekaligus dan yang kedua pembayaran secara berkala. Contoh pembayaran secara sekaligus itu seperti jika kita mendapatkan bonus karena menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu, bonus tersebut dapat dianggap sebagai lump sum. Dan yang kedua yaitu pembayaran secara berkala, yaitu adalah bunga yang contohnya adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham preferen. Mungkin itu sistem pembayaran dan manajemen pengelolaan dana pensiun. Dan dana pensiun selanjutnya, dana pensiun syariah. Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 88 tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun syariah merupakan implementasi dari ajaran agama Islam untuk mengelola kekayaan pada masa berkelimpahan untuk digunakan pada masa kekurangan. Di dalam Quran surat Yusuf ayat 43 sampai 49. Dan sedangkan untuk memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok ada di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Dan untuk menggunakan sebaik-baiknya masa muda sebelum datangnya masa tua ada di dalam hadis riwayat Hakim dan norma-norma ajaran Islam lainnya. Selanjutnya adapun perbedaan antara dana pensiun konvensional dengan dana pensiun syariah. Secara garis besar terdapat 3 hal pokok. Yang pertama, dana pensiun syariah menggunakan akad yang sesuai dengan jenis kegiatan di dana pensiun. Dan yang kedua, dana pensiun syariah hanya diperkenankan untuk melakukan investasi instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, dana pensiun syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Mungkin itu saja dari saya.